Saya saat ini berada di tepi jalan raya di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan Madura, pemirsa. Dan saya akan mengarah ke lokasi ataupun juga TKP di mana pada tanggal 12 Januari 2024 lalu ini terjadi perselisihan antara dua kelompok warga sekitar yang terdiri dari 2 lawan 4 yang kemudian ini menyebabkan 4 nyawa melayang. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah sebenarnya caro ataupun perselisihan antar warga yang kemudian ini berakhir dengan pembunuhan ini masih dijadikan sebagai salah satu solusi akhir penyelesaian masalah pada masyarakat Madura. Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan Fakta. Titik ini tempat saya berdiri saat ini adalah lokasi di mana terjadi perselisihan warga ya pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Dan disinilah terjadi di mana pada malam itu 2 lawan 4 warga sekitar yang kemudian ini memiliki permasalahan dan kemudian mereka berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit di sini. Warga menyebutnya sebagai caro. Kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, pemirsa, sebenarnya dekat sekali dengan jalan raya, begitu sangat-sangat bersebelahan. Kemudian di sebelah sini ada warung makan yang sempat juga tergambarkan pada video yang kemudian ini viral di media sosial. Banyak sekali orang yang berada di sini pada malam itu, kita melihat videonya bersama, dan dalam waktu sekejap kita juga menyaksikan bahwa korban-korban sudah berjatuhan. Mungkin saya akan mengajak Anda untuk kemudian ini mencari tahu seperti apa persisnya kejadian pada malam yang mencekam tersebut. Kita akan cari kepada warga sekitar di sini. Permisi, Pak. Maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Pak siapa? Abdullah. Pak Abdullah. Oke. Pak Abdullah, saya boleh tanya-tanya sebentar soal kejadian caro ya Pak ya, yang kalau kurang lebih 1 minggu yang lalu ya Pak Abdullah ya. Ya. Bentar, Pak Abdullah ini tinggalnya di mana? Di rumah saya ini. Oh ini. Ya. Oh jadi Pak Abdullah yang tinggal di sini ya. Oke. Jadi ini sangat-sangat kebetulan ternyata Pak Abdullah ini adalah pemilik rumah yang di depannya ini adalah lokasi caro beberapa waktu lalu. Pak Abdullah tidak ada di rumah, di masjid. Ya. Tahu pertama kali kalau ternyata ada perkelahian di sini, gimana Pak Abdullah? Enggak tahu, cuma sesudahnya saya yang tahu. Gimana itu? Udah mayit yang sudah meninggal semua, yang turun dari Sudah. masjid. Oke. Itu sekitar jam berapa Pak Abdullah? Jadi antara Isya itu, orang sholat Isya. Isya ya, sekitar kurang lebih setengah 7, jam 7-an gitu. Iya, kurang lebih itu mungkin. Oke Pak Abdullah, saya minta tolong dijelaskan ya Pak ya. Kan Pak Abdullah jalan dari depan, jenazah pertama yang Pak Abdullah lihat di sebelah mana? Pokoknya langsung mayit semua di sini. Kita boleh ke titik ini ya Pak ya? Yang dua situ, salah satunya ini. Izin, Yang kita satunya boleh itu. sambil jalan ya Pak Abdullah ya? Sambil jalan ke arah sini. Di mana Pak persisnya? Ya, itu. Di sini? Ya. Oh jadi benar-benar di pinggir jalan ini ya Pak ya? Oke, di sini. Kondisinya gimana Pak Abdullah? Sempat lihat? Terus saya nggak lihat, takut saya ingat waktu tidur saya. Nggak lihat sama sekali sama mayit yang luka di mana, yang saya nggak tahu. Tapi memang penuh luka ya? Nggak tahu. Langsung sesudah itu polisi datang langsung dibawa ambulan semua. Ini jenazah pertama, terus yang selanjutnya di mana? Duanya di sana. Di sini? Iya. Oke, di tempat saya berdiri ini ya Pak ya? Iya, duanya itu. Oke, di sini bersebelahan, ada yang lain yang dilihat Di Pak situ. Abdullah? Ayo kita ke sana ya Pak ya? Iya. Oke, ini agak lumayan jauh untuk yang ketiga. Berarti Pak Abdullah ini mau masuk rumah gitu ya Iya. ceritanya? Dan yang ketiga ini di Sini. sini, di Iya. sini ya? Ada yang lain Pak yang dilihat? Soalnya infonya kan ada 4 itu. Iya kan 2 mayitnya di sana tuh. Oke, 2. Yang di sana itu. Yang di pinggir jalan 1. Oh, oke. Jadi yang di Yang di paling situ dekat 2. tadi 1, terus Iya. habis itu yang tadi lokasi kedua tuh ada 2 Iya. jenazah. Iya. Yang satunya Yes, di sini. Di sini. Semuanya tuh sudah dipastikan meninggal Pak, atau sebenarnya Pak Abdullah lihat luka parah aja tapi nggak tahu meninggal atau? Oh, lukanya tuh saya nggak lihat. Iya takut, apa tuh? Saya takut waktu tidur karena kumpul di sini, takut saya ingat. Saya jauh, sangat jauh, nggak tahu luka di mana saya nggak tahu. Oke. Ini kondisi rame Pak. Iya, mau pinggir jalan namanya mobil-mobil semua, banyak orang. Banyak orang sebenarnya ya.
Iya, waktu saya turun dari masjid orang sudah banyak mobil-mobil singgah itu. Pak Abdullah kenal nggak sama yang mungkin berselisih di sini atau orang-orang yang ramai di sekitar sini? Iya, kan namanya kalau sini ini Matanjar, yang lain saya juga nggak tahu namanya situ sadunya. Oke, berarti yang ada di sini jenazahnya Matanjar. Iya. Matanjar, yang dua di sana siapa Pak? Siapa katanya? Ini karena Pak Abdullah nggak lihat langsung ya, jadi masih belum bisa memastikan yang Dan ada nggak di sini. memastikan yang di situ tuh siapa Tapi yang jelas namanya. yang di sini Matanjar. Yang di sini katanya semua orang memang Matanjar yang di sini. Kenal Pak secara langsung sama Matanjar atau korban-korban itu? Kalau sama Matanjarnya kenal saya, Kenal ya? kenal rupa biasa ya, orangnya saya mau jauh jadi biasa dekat. Kalau lewat sini permisi kak, ya gitu. Sering kan lewat sini setiap hari. Kalau sama pelaku, Pak Abdullah kenal juga? Yang dua orang ini? Pelakunya tetangga sini juga. Oh, tetangga sini. Mm. Itu betul kakak beradik ya Pak infonya Iya, ya? iya. Kalau yang Matanjar sama yang lainnya ini, apa namanya, masih satu keluarga juga? Keluarga. Nah, setelah Pak Abdullah lihat, polisi datang berapa lama Pak? Sebentar langsung polisi banyak ya, dari Tanjung Bumi, dari Bangkalan, semuanya polisi datang semua. Berarti Pak Abdullah ini sama sekali nggak lihat pas Caro ya Pak? Nggak lihat. Cuman orang-orang ini memang sering apa ya Pak, punya masalah atau berselisih paham korban sama tersangka ini Pak? Nggak tahu itu, Nggak tahu ya. nggak tahu. Cuman kalau Caroknya sendiri Pak di sini memang masih sering kayak gitu. Nggak biasa, cuma spontan itu. Nggak pernah ada bertekar di sini, coba angkat apa tuh spontan di sini waktu malam apa? Jam 1. Oke, ini kan rame ya Pak kebetulan. Apa ada jalan raya, terus saya lihat di sini juga ada warung, banyak usaha-usaha di kanan kiri ini. Artinya semua warga ini lihat ya Pak ya, Carok yang waktu malam kemarin itu seminggu. Mungkin banyak, nggak tahu juga itu yang lihat. Cuma orang saya sudah dari masjid sudah banyak mobil singgah itu lihat jenazah itu. Waktu kejadian itu nggak tahu, mungkin ada orang nggak tahu saya tuh. Sebelumnya tuh katanya sebelum ada perkelahian di sini juga salah satu korban ini sempat berselisih dengan tersangka. Itu nggak ada informasi itu ya Pak Nggak Abdullah ada. sebelumnya ya? Nggak ada. Kalau khusus pribadi saya nggak ada. Tahu nggak yang lainnya? Saya itu nggak dengar. Semoga nggak terulang lagi Pak, sehat-sehat selalu, aman-aman selalu di sini. Kita temukan fakta lainnya. Hari ini kami sudah sampai di Polres Bangkalan dan kita akan cari tahu seperti apa sebenarnya kronologi dari Carok atau perkelahian dua pihak di Bangkalan beberapa waktu lalu. Kita temukan faktanya. Kami dari tim fakta mendapat kesempatan untuk kemudian mewawancarai langsung kedua tersangka dari permasalahan Carok kemarin. Kita ikuti fakta lainnya. Gue lagi di Bangkalan. Kata gue Ya, ini kedua tersangka baru datang dan akan mengarah ke ruang penyidikan nanti. Kita akan tanya seperti apa sebenarnya kronologi secara detail dari kedua tersangka. Sendalnya jangan diambil sampai ke bawah ya. oh iya, Ambil apa? oke, sudah ya. Beda di atas, sendalnya beda di atas. Ya. Nggak perlu pendampingnya. Oke, jadi ini Pak Hasan atau Pak Hasan betul ya? Iya. Iya. Pak Hasan. Iya. Pak Yang- Hasan, yang Pak ini Wardi. Pak Hasan, Pak ini Hasan? Pak Wardi. Oke, Ini Pak. kakak, ini adik. Adek, oke. Assalamualaikum Pak Hasan, Waalaikumsalam. Pak Wardi. Kami ingin dengar ya pastinya secara langsung apa yang terjadi di tanggal 12 Januari kemarin sehingga Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini harus berada di sini saat ini. Awal mulanya gini, Pak. Saya kan mau pergi tahlilan itu. Terus janjiannya itu habis maghrib sudah ada ditunggu sama teman katanya Pak di Yukorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar 1 menitan lah gitu.
tiba-tiba ada orang berkendara itu Pak, kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Ditengok siapa pikiran itu yang bawa motor kencang kayak gitu. Sampai apa itu lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa Maduranya gitu, gini Pak, demak Kak gitu, saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana Kak? Mau gitu. kemana? Ya. Oke. Binyak tanya kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh gitu bilang gitu. Terus dia mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu, dia turun dari motornya Pak yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun duluan itu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima karena saya lawan omongan itu, terus dia nampar saya Pak. Korban nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu Pak. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar Kak? Salah saya apa? Kamu itu kata lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana. Terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir. Oh yang nyetir, Nah. oke. Dia nyetir terus megangin saya, ngeluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya enggak lawan, cuma megang celuritnya itu, takut kebacokan ke saya itu. Saya pegang terus sampai berapa menit itu, lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Ke wajah. Heeh. Ya. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Oke. Tapi cekcoknya itu masih gitu. Gini, kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya bilang kalau saya enggak salah Pak, Kak. Saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul? Udah kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang Pak, Oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang, ketemu di jalan sama dia Pak. Oke. Itu. Ketemu di jalan, dia negor saya. Mau kemana Bi? Kok laju Pak motor? Saya dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus enggak pikir panjang, dia langsung mutar Pak. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang udah biasa di Madura kan memang gitu Pak. Ya saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya Ini ibu. ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Terus langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin atau Iya. sempat ngomong apa itu? Ya jangan pergi. Udah diam sini, tapi udah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur emosi mungkin. Cuma pamitan, minta maaf, suruh doain gitu. Seporan Mi bilang gitu saya ada masalah mau berangkat. Malahan itu ada katanya ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang si Matanjaris itu suruh pergi tapi tidak mau, dia nunggu. Setelah itu sebelumnya nyampe di depan korban itu saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti saya sudah loncat duluan Pak gitu. Kebetulan di sana itu dia sama teman-temannya sudah siap semua gitu. Sekitar 10 kurang lebih. 10 orang. Iya. Sekitar 10 kurang lebih. Tapi Oke. yang ikut yang nyerang 5 orang. Yang nyerang 5 orang. Iya. Kemarin kan informasinya yang meninggal 4 ya. Berarti yang satu ini terselamatkan atau? Yang satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari 10 orang itu semua Sudah siap senjata semua. sudah siap senjata, Senjata. nyerang juga artinya. Yang 5 yang nyerang. Yang 5 itu. Oke. Yang ikut carok itu. Mhm.
Lanjut, terus habis itu setelah turun ke Pak Hasan tadi kan turun duluan. Ya ini yang nyerang duluan. Yang maju Yang ke- nyerang duluan berarti Pak Hasan. Iya, saya belakangnya. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Mat Mat Tanjar. Pak Hasan itu yang tadi yang mukul saya. masalah langsung ya. Iya. Yang pertama itu saya lawan sama Mat Tanjar. Terus Mat Tanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang, adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia mau nyerang kedua kalinya, saya lipas tangannya sampai enggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu saya enggak tahu, Pak. Ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti juga Saya sama yang seperti Pak ingat Hasan. ini sudah nyerang Mat Tanjar lari, yang duanya adiknya sama Hafid itu mau nyerang dari belakang. Dari belakang. Pakai celurit itu 2 orang. Oke. Yang agak di samping kiri saya tebas duluan itu, yang pakai pisau, yang mau pakai pisau, dia saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri 2 orang yang nggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya, masih lama itu, masih kena pisau, masih kena celuritnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya, Pak. Yang terakhir yang baju putih mungkin Yang ada itu video, nyerang masih saya. mau nyerang saya terus, saya mundur, saya sibuk nggak kena, Tapi lari sama ini. Saya bilang lari ke kalau ini. kamu maksa bisa mati juga, kamu bilang gitu. sama ini suruh ke Iya. sini. Udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Polisi datang itu berapa lama? Enggak tahu saya, Pak. Saya lari dari lokasi itu, ngindar Lari kemana? Ke tanah kosong, ke ke belakang rumah saya. semak-semak gitulah, dekat-dekat rumah, tapi nggak masuk Kalian rumah. berdua aja berarti. Iya. Itu posisi sepi di situ. Ya sepi, ngindar mungkin gitu. Indah, Ya. yang indah. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nelpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya Suruh nelpon kepada desa dengan kepolisian. Untuk lapor ke polisi. Gitu. Oh, jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasan ini tadinya mau menyerahkan Saya diri. memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri ya. Sudah mau di jalan, sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu nggak ketemu, habis itu ditelepon. Suruh telepon kepala desanya. Suruh telepon polisi karena sudah bingung. Sudah Mau kemana lebih baik Kalut lah menyerahkan ya. diri ya, menyerahkan diri lebih baik gitu. Biar sedangkan di hukum- rumah itu tinggal Umi sama yang adik perempuan, ipar saya, istrinya dia, dan anak kecil-kecil, anak saya sama anaknya ini. Jadi ingatnya polisi kepala desa itu saja. Oke, ya artinya sudah bertemu dengan pihak kepolisian, kemudian tahu kalau korban ini meninggal dunia ya, 4 orang meninggal dunia. Ada perasaan menyesal nggak sih dari Pak Hasan atau Pak Wardi? Kalau ini saya sudah menyesal, Pak. Iya. Saya itu tiap ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu, yang itu pikiran saya, Pak. Layanin orang yang nantang carok itu. Itu hilap spontan saja, Pak. Hilap. Hilap spontan. Sempat ngobrol nggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, ya selain- sama abang saya itu hati-hati. Suruh ngindar kalau ada takut ada serangan dari pihak lawan, saya suruh bilang itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Biar ndak ada korban lagi gitu. Saya pesan sama keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum itu. Saya selaku tersangka itu minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilafan saya dan spontan, saya ndak maksud untuk membunuh, cuma mungkin itu faktor dari apa ya, mungkin dari emosi mungkin. Emosi sesaat. Emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik itu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Ya. Minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini nggak berkelanjutan. Pak Hasan, Pak Wardi, makasih banyak. Semoga ini juga bisa jadi pelajaran ya buat Iya. Pak Wardi dan juga Pak Hasan semuanya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kapolres Bangkalan sudah bersama saya saat ini, AKBP Febri. Pak Febri, terima kasih banyak atas waktunya untuk tim fakta. Berkaitan dengan permasalahan Carok ya, yang sempat viral beberapa waktu lalu videonya. Sebenarnya laporan yang diterima oleh pihak Polres ini seperti apa kemarin?
Nah, itu kan berawal dari video viral, ya viral di media sosial. Ya. Nah, dari video itu tim kami mendapat sebaran dari masyarakat dan setelah mendapat video tersebut, teman-teman dari Polsek langsung mendatangi TKP. Setelah video viral itu, tim kami mengecek ke sana dan pas nyampe sudah ada korban di sana seperti itu, Mbak. Nanti setelah kejadian itu baru dari keluarga korban melapor ke Polres Bangkalan seperti itu. Oke. Sejauh ini untuk pasal yang dijatuhkan kepada kedua pelaku seperti apa, Pak Pasal Kapolres? kita kenakan 340 dan 338 ya, Pasal pembunuhan berencana. perlu berencana. Seperti itu. Untuk poin-poin yang mungkin dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Itu kan seharusnya kan pelaku ini pada saat disuruh untuk balik ke TKP ya untuk duel itu sebenarnya tidak perlu lagi ke sana sebenarnya. Ya, tidak perlu karena dari pihak pelaku ini kan orang tua sudah melarang juga, tidak perlu ke sana gitu. Siapa yang melarang? Orang tua pelaku. Orang tua pelaku. Iya, ibu. Oke. Ibu sempat kan pamit. Pelaku ini memang kakak adik kandung ya? Adik artinya? kandung. Oke. Kan seharusnya nggak perlu balik lagi ketika orang tua ibu ini sudah melarang, tapi pelaku ini tetap maksa gitu. Seperti itu. Begitupun juga dari pihak korban ya sebenarnya ya. Untuk ini kan juga ada perencanaan antara kedua belah pihak sebenarnya. Iya, Begitu. karena pada saat di TKP ini semua sudah menggunakan senjata tajam. Oke. Jadi kan ketika korban ini pelaku ini balik ke TKP, memang sudah ada orang-orang ini di TKP awal pada saat cekcok mulut itu, Mbak. Baik, Pak Kapolres, terima kasih banyak Terima kasih, Mbak. atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. Siap. Kita temukan fakta selanjutnya. Tim Fakta hari ini mendapat kesempatan juga untuk menemui dan juga mewawancarai pihak keluarga dari tersangka. Kita akan dengar secara langsung apa yang mereka lihat dan mereka terima informasinya pada saat kejadian pada malam tanggal 12 Januari 2024. Kita temukan faktanya. Saya saat ini sudah berada bersama dengan Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman ini adalah kakak dari Hasan dan juga Wardi, tersangka dari peristiwa Carok kemarin. Saya mau tahu, pertama kali Pak Abdurrahman dengar kasus atau ceritanya Hasan sama Wardi ini gimana, Pak Abdurrahman? Waduh, kaget bukan main, Mbak. Kaget. Apalagi kejadiannya itu sama saya yang pernah kenal sebelumnya. Sama si korban. Iya, sama-sama baik. Kenal gitu. Jadi itu kan kejadiannya tanggal 12 ya Pak ya, udah kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pak Abdurrahman ini taunya sekitar jam berapa? Ya taunya waktu habis kejadian. Sekitar jam berapa, ingat? Kira-kira ya sebelum Isya jam 6:30. Itu kejadiannya? Iya. Nah setelah itu Pak Abdurrahman langsung menemui Hasan? Iya, setelah itu dia telepon saya, ketemuan di tempat di luar sana, berdua. Ketemuannya di mana Pak? Bukan di TKP berarti ya? Oh bukan, Di mana Pak Abdurrahman? di kebun dekat rumah. Oh di kebun. Kenapa katanya Pak harus ke kebun itu? Ya untuk menghindar katanya, menghindar dari ya itulah kan takut. Pertama kali ketemu Hasan sama Wardi ini gimana kondisinya Pak? Kondisi Mereka? Ya gemeteran. Mereka gemeter. Iya, kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya Pak bilang. Abdurrahman sempat nanya gitu Iya. ya? Heeh. Ya saya ndak kuat dipukul katanya. Yang bilang gitu Hasan? Kamu salah apa sama dia? Kata saya ndak salah punya salah apa-apa. Saya cuma negor. Bilangnya mau kemana kak? Pas nanya, dia turun dari sepedanya mukul, maki-maki, mukul. Sampai katanya si Hasan. Ya pokoknya yang ada di situ ceritanya. Cuman kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya ndak kuat, saya dipukul, bilangnya gitu.
Setelah tahu kondisi langsung, ketemunya tuh malam-malam di kebun, habis dengar berita yang pastinya saya bayangkan kaget juga pasti dari Pak Abdurrahman. Yang terlintas di benak, di pikirannya Pak Abdurrahman waktu itu apa, Pak? Takut, gimana campur aduk ya. Apalagi itu yang si korban itu saling kenal, ya memang saling kenal bertatap muka biasa lewat. Oh, ketemu langsung sama Pak Abdurrahman ya? Biasa saya ngarit, dia pulang dari kerja, itu aja. Nah setelah itu Pak Abdurrahman bawa ke rumah? Iya, waktu Bertiga berarti ya? iya waktu ada Pak Polisi penjemputan itu. Hasan ini sebenarnya tinggal sama siapa Pak Abdurrahman? Masih sama orang tua. Sama orang tua? Iya. Nah setelah dibawa ke rumah Pak, dari yang kebun tadi ya, ini kan berarti Pak Abdurrahman sempat ketemu bersama sama keluarganya Hasan ya? Sama ibu. Sama istrinya juga, sama anak-anaknya, sama ibu juga. Ini gimana kondisi mereka Pak waktu malam itu? Waduh, nangis, apalagi istrinya. Nggak usah dibayangkan. Istrinya tuh nangis, ya ibu nangis semua, belum udah sepuh. Sempat ngomong apa Pak ke ibu sama istrinya waktu malam itu? Ya bilang, ya jaga anaknya gitu, saya mau pamit gitu. Titip. Ya titip anaknya, cuman bilang gitu. Waktu mau keluar rumah, Hasan terpaksa sama Wardi ya waktu itu ya? Iya. Hasan sama Wardi terpaksa harus meninggalkan rumah malam itu Pak. Apa yang disampaikan Pak selain pesan-pesan yang tadi? Mungkin ke istrinya, mungkin ke Pak Abdurrahman, ke ibu juga. Ya bilang, tolong kasih makan anak saya sama bilangnya ke saya, jaga, disuruh ngaji. Kalau dari Pak Abdurrahman sendiri sempat nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Kenapa nggak nyangka? Ya bukan tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam. Iya, nggak banyak omong sama sekali. Mungkin dia itu karena dipukul mungkin, yang nggak nerima itu. Orangnya pendiam, nggak ada masalah. Memang orangnya itu pendiam, jarang ngomong. Kondisinya sekarang gimana Pak? Ibu sama istri dari Pak Hasan ini? Ya masih masih nggak nerima sebenarnya. Nggak percaya ya? Masih nggak percaya, masih shock. Apalagi istrinya sering nangis. Sampai sekarang? Iya, dia tulang punggung, anaknya kecil-kecil. Pak Abdurrahman, kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang ibu ya Pak ya, ternyata untuk ambil senjata, terus kembali lagi untuk pada akhirnya kejadian kemarin itu bisa terjadi. Itu gimana sih Pak? Ibu memang sempat melarang ya? Iya, melarang. Tapi bilangnya si adik saya itu, saya ndak kuat Bu, saya dipukul. Saya ndak kuat Bu, saya dipukul, bilang gitu. Mungkin itu yang Hasan yang ndak nerima. Kalau dari Pak Abdurrahman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke pihak korban dan juga pesannya apa setelah kejadian ini mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan? Saya mewakili keluarga besar saya, adik saya mohon maaf, 1000 maaf. Mungkin ini udah terlanjur, jadi ke depannya mudah-mudahan selamat semua. Saya mohon maaf kepada istri, saudaranya yang masih saudara sama saya. Saya tidak menginginkan itu sebenarnya. Saya mohon maaf, 1000 maaf untuk diterima. Mudah-mudahan almarhum sama keluarganya Mat Tanjar semuanya diterima di sisi Allah. Amin. Kita harapkan nggak akan terulang lagi ya Pak ya, Amin, kejadian amin, serupa. Warga sendiri juga Ya, aman amin. semuanya di Amin, sini. amin. Karena pastinya apapun yang kemarin sudah kejadian ini nggak ada satupun yang menginginkan ya Pak ya. Oh iya. Keselamatan Betul. juga untuk semuanya. Makasih banyak sekali lagi Pak Abdurrahman sudah mau berbagi kisahnya, mau membagikan ceritanya dan menerima tim fakta di sini. Sehat selalu Pak Abdurrahman. Ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi kemarin Pak, peristiwa caroknya gitu ya.
kalau di desa atau mungkin kita bicara skup lebih besar sendiri di Madura ini masih sering Pak Bun? Lumayan sering lah Lumayan kalau sering di ya. Madura. Kalau di desa Pak Bun sendiri di Bumi Anyar? Nggak ada. Jadi kemarin itu salah satu dan satu-satunya yang terbesar selama ini. Iya. Pernah ada, cuman hanya sebatas pembacokan itu aja. Cuman nggak sampai meninggal. Izin saya juga ingin menanyakan hal ini Pak Bun, selaku kepala desa begitu yang membawahi sekian banyak warga Madura, memandang Caro itu seperti apa sih Pak Bun sebenarnya untuk saat ini? Apalagi tadi kan Pak Bun sempat menyebut sebenarnya kalau kita berbicara skop lebih luas lagi di Madura ini juga masih lumayan sering terjadi. Yang banyak terjadi ini, Mbak, terkait dengan ketika harga diri. Ketika harga diri seseorang ini mau dijatuhkan, ini yang terjadi cara penyelesaiannya langkahnya ke situ. Yang kedua terkait dengan istri. Kalau masalah istri ini di Madura ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kalau yang lainnya saya rasa bisa dimusyawarahkan. Baik, sekalian karena ini saya mumpung ketemu Pak Bun, saya ingin minta izin Pak Bun. Apa mungkin kalau misalnya kami mewawancarai pihak dari korban ya, karena sebenarnya untuk mengetahui secara gamblang saja tidak ada berita simpang siur seperti yang tadi Pak Bun katakan, apalagi di sosial media mendengar cerita langsung dari mereka, meluruskan mungkin hal-hal yang sempat beredar ya di media sosial, apa mungkin Pak Bun? Saya rasa situasi ini kan belum kondusif di bawah. Dalam artian ketika ada tamu dari luar yang sebelumnya belum dikenal, ini kan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk sementara kita menghindari supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh dari si keluarga korban. Baik, tentu kami paham karena lagi-lagi itu tadi karena kami ingin memastikan kembali suasana duka juga ini tidak mudah bagi para keluarga untuk memberikan keterangan begitu ya. Iya. Oke, Pak Bun terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga tidak terulang lagi Pak. Amin. Dan aman selalu di desa Bumi Anyar ini. Amin. Amin. Oke, pemirsa itu tadi wawancara saya dengan kepala desa yang tentunya kedepannya tidak ingin terjadi begitu ya kasus serupa Caro yang kemudian ini memakan korban, sekaligus tadi juga meminta izin untuk mewawancarai keluarga dari korban, tetapi tentu kita pahami bahwa situasinya tidak mudah, masih dalam suasana berduka dan juga menjaga keamanan dari pihak keluarga korban. Kita temukan fakta lainnya. Banyak tentunya yang mempertanyakan seperti apa dan apa sebenarnya tradisi Caro yang sering dianggap sebagai jalan keluar di Madura ini. Saya akan langsung menanyakannya kepada budayawan Bangkalan Madura, Abah Doing. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bah. Sama-sama. Saya ingin bertanya tentunya berkaca dengan kasus Caro yang terbaru kemarin di Bangkalan. Apa betul kalau sekarang Caro ini masih relevan sebenarnya untuk kemudian ini digunakan atau bahkan masih sering gitu ya digunakan sebagai penyelesaian sebuah masalah khususnya bagi masyarakat Madura? Ya. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh saya bilang, di masa sekarang Caro ini sudah tidak ada. Sudah hilang? Sudah hilang. Nama Caro itu sudah bukan Caro lagi sekarang. Apa itu, Bang? Di mana-mana terjadi pengeroyokan sekarang. Kalau dulu di masa-masa abad ke-18 bahkan jauh ke belakang 16, itu carok itu merupakan penyelesaian akhir di mana itu akan meningkat dengan harga diri. Karena apa? Semisal saya dipermalukan di banyak orang, saya tidak terima dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Ini kan menyangkut harga diri, dipermalukan di banyak orang.
Saya tegur kepada orang yang memperlakukan saya seperti itu. Kalau dia masih minta maaf, lega sudah, tidak ada. Kalau dia merasa orang yang hebat, saya tidak terima atas tindakan Anda seperti itu. Oke. Dilerai oleh tokoh ulama, dilerai oleh tokoh-tokoh agama, tidak mempan. Jalan satu-satunya akhir untuk mengembalikan harga diri itu dengan carok. Jadi orang Madura itu ada yang membilang mereka itu sangat ini sekali dengan istilah ango etempeng pote matah angoan pote tolang. Yang artinya? Yang artinya daripada saya itu malu di banyak orang, lebih baik saya berkalang tanah. Mati dalam hal Mati. Kalau ada permasalahan yang sudah tidak ada, mentok, jadi tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, itu saya membuat agreement. Ayo kita tentukan. Dan tidak ada orang lain. Tiba-tiba gitu ya, Bah? Tidak tiba-tiba. Dan keluarga sama-sama tahu. Dan itu tidak ada balas dendam. Itu mengenai harga diri. Oke. Kalau masa-masa dulu harga diri ini sangat berharga. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Abah Doing tadi ya, artinya ini sebenarnya carok tidak serta-merta berkelahi saja, ada aturannya di dalam situ. Betul. Seperti tadi salah satunya sudah disebutkan Ya. bahwa memang harus ada pertemuan musyawarah untuk upaya penyelesaian Betul, terlebih ya. dahulu. Ya. Itu sampai berapa kali, Bah? 1 kali, kemudian Tidak, 3 kali. 3 kali 3 ya? kali. Oke lah, kita kembali lagi kepada masalah harga diri. Kalau dulu orang sudah menang dalam carok sudah dihargai. Kalau sekarang hancur kan? Menang di dalam pertikaian semacam itu karena sekarang Indonesia sudah negara hukum. Betul. Tapi tersandung kasus pidana seperti itu ya. Betul. Jadi sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Apabila yang bersangkutan salah seorang yang kalah, itu akan mengantarkan senjata itu kepada keluarganya. Ini saya sudah menyelesaikan permasalahan dengan keluarga Sampian. Saya mohon maaf atas kejadian ini. Mayat keluarga Sampian ada di tempat itu. Itu dulu. Sekarang kan enggak. Ada di jalan 4 orang maju saat itu satu. Bukan. Dan itu bukan ciri-ciri orang Madura seperti itu. Apa yang menyebabkan pergeseran ini kalau Abah Doing lihat? Hal yang pertama pendidikan ya. Pendidikan. Jadi orang kalau misalnya pendidikannya itu semakin bagus, dia akan bisa meredam segala sesuatunya. Faktor agama juga. Bah, kembali ke pengertian carok. Kalau tadi Abah Doing sempat menyinggung lebih baik mati daripada malu. Ya. Artinya memang dari carok itu perkelahiannya ini jenisnya memang harus ada salah satu yang meninggal kah? Ya. Atau bagaimana? Iya. Harus ada salah satu. Harus ada salah satu yang meninggal. Karena apa? Karena permasalahan itu akan selesai apabila ada salah satu yang meninggal. Kalau kita berbicara mengenai caranya, Mbak, kalau kita lihat kan ini identik dengan menggunakan celurit, senjata khas Madura sendiri. Itu memang harus menggunakan celurit kah atau dengan berbagai cara, artinya kita berkelahi dengan senjata apapun itu juga bisa disebutkan carok ketika sesuai aturannya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Itu tidak hanya dengan celurit. Tidak hanya dengan Ya, celurit ya. kita pahami bersama. Kata carok itu sebetulnya berasal dari bahasa Kawi yang di situ tersebut caruk. Artinya caruk itu adalah perkelahian. Carok ini kan sebetulnya bukan tradisi. Dikatakan tradisi apabila itu mengandung makna kebaikan kepada masyarakat. Carok hanya istilah dalam perkelahian yang khusus di Madura namanya carok. Mudah-mudahan dengan keberadaan yang sekarang ini masyarakat akan semakin memahami bahwa penyelesaian akhir itu tidak harus dengan carok. Iya kan? Ada jalan-jalan media yang lainnya, itu yang bisa menjadi suatu jalan keluar dalam menghadapi permasalahan.
Terima kasih banyak Sama-sama. Abah Doing atas penjelasannya dan juga pandangannya ya. Tentunya masyarakat ini juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi, Iya. apakah itu masih bertahan di Madura hingga Iya, saat ini. iya, iya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Peristiwa Caro yang kerap dianggap sebagai penyelesaian akhir sebuah masalah oleh masyarakat Madura nyatanya saat ini sudah tidak relevan. Hal ini disampaikan oleh budayawan dari Bangkalan Madura yang menyebutkan jika dulu Caro dilakukan di Madura, ini pun dengan aturan tertentu, namun saat ini sudah tidak ada. Di sisi lain, pemirsa, dalam kasus ini pelaku menyatakan rasa penyesalan yang mendalam karena kekerasan yang dilakukannya dengan senjata tajam menyebabkan 4 nyawa melayang. Namun semua sudah terlambat dan proses hukum pun harus terus berlanjut. Kita harapkan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.